saya Tika Ulihanani, saya mahasiswa PPJ dalam jabatan kategori 2. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 di SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amel, Anissa, Aulia, Ayu, Palasifa, Syakira, Lomba, Syakira, Talita, Tessa, Vina, Lomba, Yuniati, Jawa. Oke, tadi yang lomba apa ya? Voli. Oke, lomba voli. Tadi ada yang tidak berangkat karena lomba dan sakit ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh dan yang lomba bisa menang ya. Amin. Sudah siap belajar bersama Ibu hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, silakan buku matematikanya dikeluarkan, buku paket, buku catatan, kemudian alat tulisnya juga disiapkan, penggaris, pensil, bolpen, penghapus. Silakan dikeluarkan semua. Oke, kalau sudah siap, sekarang tolong berdiri. Saya akan mengecek kedisiplinan kalian karena hari ini penilaiannya adalah tentang kedisiplinan. Ya, coba berdiri dulu semuanya. Alfi tidak memakai sabuk, Nada juga. Nanti termasuk ke penilaian kedisiplinan ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Programnya. Sudah belajar di rumah? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setelah nanti kalian melaksanakan pembelajaran, diharapkan yang pertama adalah kalian dapat menganalisis nilai optimum fungsi objektif menggunakan metode uji titik pojok. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan uji titik pojok. Sebelum mulai pelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Siap? Siap. Ini yang kedua nanti dinyanyikan 2 kali ya. Pakai nada anak kambing saya. Mana di mana? Nah, masih ingat ya? Masih. Yuk kita nyanyi. 1, 2, 3. Sekarang kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang program linear. Kegiatan pembelajaran hari ini akan Ibu laksanakan berbeda dari yang sebelumnya. Pembelajaran yang berbeda yaitu yang pertama nanti kalian akan berdiskusi. Jadi Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ada 7 kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi minggu lalu? Sudah. Nah, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke. Nah, jika kalian lupa anggota kelompok kalian, ini anggota kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti duduknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti setelah berdiskusi kalian akan presentasinya akan Ibu pilih secara acak ya. Jadi kalian semua harus siap, terlibat dan bertanggung jawab. Terlibat aktif
memberi tanggapan. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasinya itu ada tiga penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap yang ibu laksanakan nanti ada dua, yaitu religius dan disiplin. Religius meliputi apa? Menjawab salah. Kemudian disiplin memakai atribut sekolah lengkap. Kemudian ada pengetahuan. Pengetahuan nanti di akhir pembelajaran ibu akan memberi kalian soal kuis yang akan ibu nilai dari segi pengetahuan dan keterampilannya. Nanti mengerjakannya secara mandiri ya. Selanjutnya ya, ayo ingat kembali. Nah, masih ingatkah kalian cara menggambar grafik daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Masih. Minggu lalu kita belajar tentang ini ya, daerah penyelesaiannya. Dipunyai sistem pertidaksamaan linier dua variabel sebagai berikut. Nih, ada dua pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama yaitu 4x ditambah y lebih dari sama dengan 4. Yang kedua, x kurang dari sama dengan 2. Gambarkan grafik daerah penyelesaiannya. Masih ingat bagaimana cara menggambar grafik SPLDV? Masih. Yang pertama bagaimana? Tulis persamaan linearnya. Oke, yang pertama harus menulis persamaan linearnya. Yang kedua, oke silakan Intan. Cari titik yang berpotongan dengan sumbu Y, yaitu dengan mensubstitusi X sama dengan 0 ke persamaan linearnya. Oke, benar. Cari titik yang berpotongan dengan sumbu Y, yaitu dengan cara mensubstitusi X sama dengan 0 ke persamaan linearnya. Tentukan daerah yang memenuhi ketidaksamaan linear dan basis daerah yang tidak memenuhi. Oke, berarti kamu memilih daerah yang tidak memenuhi untuk diarsip. Kalau yang daerah yang memenuhi yang diarsip boleh tidak? Boleh, bebas ya. Yang terpenting ada keterangan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. 4x ditambah y lebih dari sama dengan 4. Bagaimana cara menentukannya? Oke, silakan Aul. Jadi tingkat berapa? Oke, terima kasih Aul sudah berani menjawab. Beri tepuk tangan untuk Aul. Ibu mau daerah yang diarsir adalah daerah yang benar. Ada pertidaksamaan 4x tambah y lebih dari sama dengan 4. Kemudian kita uji dengan titik 0,0. Cek titik 0,0. Berarti x-nya 0, y-nya 0. Oke, 4 dikali 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 4 dikali 0 ditambah 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 4? Tidak, berarti jawaban ini salah ya. Nah, kemudian kita lihat titik 0,0 itu di mana? Di sini kan? Berarti di sebelah kanan apa kirinya garis? Kiri. Titik 0,0 itu di sebelah kirinya garis kan? Tadi titik 0,0 itu benar atau salah? Salah, berarti yang benar ya sebelah kanannya garis. Kanan berarti dari sini ke kanan ya. Ini ada manfaat belajar program linear. Kalian atau orang tua kalian ada yang sudah haji?
pertanian dan jasa pengiriman itu bisa menggunakan program linier. Kalian jurusannya apa? Tata busana. Tata busana. Nah, dalam tata busana kalian pasti pengen menjadi pengusaha konveksi, bisa ya. Dalam membuka usaha konveksi, kalian kan pasti ada bahan bakunya kan. Dengan bahan baku yang terbatas, kalian bisa memaksimalkan pendapatan itu tadi atau labanya. Bayangkan Afifa itu adalah kalian. Kalian ganti dengan namanya kalian sendiri ya. Niar diganti Niar, Zida diganti Zida, dan yang lain-lain. Nih, kita identifikasi bersama ya. Afifa membuat 2 jenis pakaian untuk dijual. Pakaian jenis apa nih kira-kira? Kita cek. Afifa memiliki persediaan 84 meter persegi kain polos dan 150 meter persegi kain batik. Pakaian jenis 1 memerlukan 3 meter persegi kain polos dan 1,25 meter persegi kain batik. Coba kalau 3 kali 1,25 itu kira-kira mau buat pakaian apa ya? Daster, gamis juga bisa, antara daster atau gamis, gitu ya. Berarti yang diketahui apa saja? Buat 2 jenis pakaian. Yang kedua apa lagi? Minggu lalu kan kalian sudah belajar memodalkan matematika. Kira-kira ini dari atas sampai sini itu dinamakan apa? Nah, fungsi gandala. Ini fungsi objektif atau fungsi tujuan. Yang ditanyakan apa? Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Afifa. Oke, berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh Afifa? Ada yang lain nggak kira-kira? Oke, silakan. Berapa banyak pakaian jenis 1 dan jenis 2 yang dijual? Oke, benar sekali nih. Kita dapat menentukan keuntungan maksimum jika kita tahu berapa pakaian jenis 1 dan pakaian jenis 2 yang kita jual. Ini ada sebuah soal. Seorang pengrajin mebel tradisional memproduksi 2 jenis barang, yaitu jenis A dan jenis B. Bagaimana cara mencari daerah himpunan penyelesaiannya? Langkah-langkahnya bagaimana? Buatlah model matematika dari permasalahan yang dibagi. Oke, yang pertama adalah membuat model matematika. Iya, kita buat model matematika dari soal tersebut ya. Setelah itu apa? Silakan Lina. Gambar daerah penyelesaiannya. Ada tambahan 3 step, yaitu menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Selanjutnya yang keempat yaitu setelah ditentukan titiknya, kalian bisa mengetahui itu titiknya berada di koordinat berapa koma berapa kan? Nah, disubstitusi koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif atau fungsi tujuan. Setelah itu yang terakhir adalah kita bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Hasilnya itu kita bandingkan. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dan nilai terkecilnya adalah minimum. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang pertama adalah tadi apa? Buat model matematikanya. Kita misalkan ya, banyaknya mebel jenis A adalah banyaknya mebel jenis B X-nya kita substitusi 0 ditambah 4Y sama dengan berarti 4Y sama dengan Y-nya berarti sama dengan dibagi berapa? 6. Berarti ini titiknya berapa koma berapa? 0,6 24,0. Ada aplikasi yang namanya GeoGebra untuk mengecek apakah jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Ibu minta
pertidaksamaan ini semua. X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 24. Oke, gambarnya seperti itu ya. Ini berarti daerah yang diarsir adalah daerah yang benar. Nah, ini adalah daerah yang benar yang diarsir. Kalian juga bisa menggunakan yang diarsir adalah daerah yang salah. Caranya adalah Ibu ajari ya. Klik kanan, kemudian setting. Kemudian pilih style, klik inverse filling. Tampilannya akan berubah. Yang diarsir adalah yang salah, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya yang ini ya. Silahkan ketua kelasnya membantu Ibu untuk membagi KPD per kelompok satu aja. Kalian kerjakan secara lengkap ya dari awal sampai akhir. Jangan lupa identitasnya ditulis. Selanjutnya kalian nanti jangan lupa dibagi tugasnya. Ada yang menjadi ketua, ada yang menulis jawaban. Jangan lupa kalian bisa membuka bahan ajar yang sudah Ibu share di HP untuk mengerjakan KPD ini. Selain bahan ajar, kalian juga bisa membuka buku paket dan dari internet. Silakan berdiskusi bersama kelompok kalian. Nah, kelompok 2 ada pertanyaan? Gimana? Ini cara gambar ininya gimana, Bu? Oh iya, ini nggak ada angkanya ya. Nah, ini kalian menentukan sendiri nanti skalanya berapa, selisihnya berapa, mau 1 per 1 atau terserah mau 4 boleh jaraknya. Bergantung dengan ini angka terbesar yang akan kalian dapatkan dari pertidaksamaan ini yang kalian tuangkan di sini. Nanti angkanya 0, berapa itu kalian cek. Kemudian angka terbesarnya berapa, nah itu kalian bagi dengan kotaknya ini. Gitu ya. Misal contohnya, misal ketemu X-nya itu 24. Lah ini kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 dibagi 6 berapa? 4, benar. Berarti ini 4, terus 8, 12, 16, 20. Pertanyaan kelompok 5? Ini gambarnya. Gambarnya sudah benar atau belum? Iya. Ini gambarnya sudah benar, tapi arsirannya terlalu kecil, jadi nanti kalian susah nggak? Coba diperbesar. Nggak gitu, gini ya. Coba Ibu kasih contoh ya. Ini yang diarsir berarti yang benar atau salah? Yang salah. Yang salah. Oke, Ibu coba bantu arsir ya, ini dipanjang-panjang gini biar kelihatan arsirannya. Coba yang satu. Yang panjang-panjang aja nggak apa-apa. Oke, itu dari 2 pertidaksamaan itu. Selanjutnya pertidaksamaan yang ketiga apa? X lebih dari sama dengan 0. Yang mana? Kalau X-nya kurang boleh nggak? Tidak boleh kan? Karena harus lebih dari, berarti yang diarsir yang sumbu Y. Ini diarsir. Karena yang di sebelah kiri sumbu Y itu salah. Oke, satunya lagi Y lebih dari sama dengan 0, berarti yang diarsir sumbu X. Silahkan diarsir. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang sini. Oke, ditulis. Oke. Paham? Paham. Oke, lanjutkan. Sembari Ibu ngecek sikap kalian. Coba berdiri satu-satu ya. Cynthia dulu. Ibu mau cek. Oke, pakai dasi, pakai sabuk. Pakaiannya juga sudah benar. Berarti disiplinnya bagus ya. Cynthia. Kemudian tadi Cynthia juga menjawab salam dan berdoa dengan benar. Niar sekarang berdiri. Coba Ibu lihat. Pakai dasi, pakai sabuk. Sepatunya udah benar hitam? Udah hitam. Oke. Berarti Niar juga sudah benar dalam kedisiplinannya. Tadi juga Ibu lihat Niar berdoa dan menjawab salam. Selesai semua?
Sudah. Yang presentasi adalah kelompok 5. Mana kelompok 5? Oke, silakan kalian foto jawabannya, kemudian kirim ke grup ya, via WA ya. Kelompok 5 nanti yang presentasi adalah Aulia. Kelompok 5 maju presentasi ke depan. Semuanya maju, yang lain silakan menghadap ke depan. Sembari kalian cek jawaban kalian, kalian bandingkan dengan jawaban teman kalian yang maju presentasi ya. Kalian cek apakah jawaban kalian sudah sama atau belum. Kalau berbeda, kalian bisa tanyakan ke presentator. Jawaban kami begini. Nah, nanti ibu akan bantu mengkonfirmasi jawaban mana yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Julatul Fitri. Saya Cecilia Nesma. Saya Intan Narwati dan saya Fatima. Langkah-langkah penyelesaian. Buatlah model matematika. Misalkan banyaknya metode jenis A sama dengan X dan banyaknya metode jenis B sama dengan Y. Dari soal di atas diperoleh tabel sebagai berikut. Metode jenis A. Ini tadi sudah ya. Sudah kita kerjakan bersama tadi ya. Mebel jenis A, kayunya 10, bambunya 10. Mebel jenis B, kayunya 40, bambunya 20. Persediaannya kayunya berapa? 140, bambunya 160. Oke, ini sama seperti yang tadi, masih sama ya. Selanjutnya berarti ini fungsi tujuannya berapa? Fungsi tujuannya 120.000 120.000 per X ditambah 100.000 Y. Ini masih ada kesalahan ya. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang tepat. Kalau di fungsi tujuan tidak perlu diberi koma 00 ya. Kalian ada yang sama? Ada pasti. Nah, nanti koma 00-nya dihapus ya. Jadi ini 120.000 X ditambah 100.000 Y. Oke, selanjutnya gambar. Gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. X ditambah Y sama dengan 24. X XY 0,6 dan 24,0. X plus 2Y sama dengan 16. XY sama dengan 0,8 dan 16,0. Oke, yang pertama persamaan X ditambah 4Y sama dengan 24. Ketemu dua titiknya yaitu 0,6 dan 24,0. Bagaimana yang lain? Sama? Sama. Ada yang berbeda? Tidak ya, masih sama ya. Oke. Yang kedua, persamaan kedua X ditambah 2Y sama dengan 16. Ada dua titik yaitu 0,8 dan 16,0. 0,8 dan 16,0. Coba tunjukkan mana titik 0,6 di grafik itu. Itu jaraknya berapa ya? 4 4. 0,6 berarti di mana? di sini. Oke. Kemudian 24,0 yang mana? Yang sini. Oke, benar. Selanjutnya 0,8. Ini Bu, 0,8. Betul. 16,0 Di sini. betul. Gambarnya sudah benar ya? Kemudian itu kan diarsir. Kalian mengarsir yang benar atau yang salah? Yang salah. Daerah yang salah yang mereka arsir. Kalau kalian yang diarsir apa? Yang salah atau yang benar? Yang benar boleh, yang benar boleh, yang salah juga boleh. Bagaimana teman-teman? Ada yang berbeda dari jawaban kami? Di mana? Yuk silakan, di mana? Berbedanya apa? Kelompok kami menggunakan
Oke, berarti jaraknya 5. Boleh tidak? Boleh. Tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Titik pojoknya adalah O, A, B, dan C. Titik O adalah titik pusat koordinat, jadi titik O adalah 0,0. Titik A adalah titik potong antara sumbu X dan garis X ditambah 2Y sama dengan 16, yaitu A 16,0. Titik B adalah titik potong antara sumbu Y dengan garis X ditambah 4Y sama dengan 24, yaitu B 0,6. Titik C adalah titik potong antara garis X ditambah 2Y sama dengan 16 dengan garis X ditambah 4Y sama dengan 24, yaitu Ini ya, dicari dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Itu berarti menggunakan metode gabungan ya. X ditambah 2Y sama dengan 16 dikurangi X ditambah 4Y sama dengan 24. Setelah dieliminasi menjadi min 2Y sama dengan minus 8, Y sama dengan min 8 dibagi min 2 sama dengan 4. 4. Yang lain, Y-nya ketemu 4? Sama? Ada yang berbeda? Tidak. Oke, lanjut. Setelah itu kita substitusikan X ditambah 2Y sama dengan 16, X ditambah 2 Y-nya diganti dengan 4, 4. Disubstitusi 4. Jadinya 2 dikali 4 sama dengan 16, X ditambah 8 sama dengan 16, X sama dengan 16 dikurangi 8, X sama dengan 8. Oke, ketemu X-nya 8. Yang lain sama? Ada yang berbeda tidak? Tidak. Berarti berapa koma berapa? X, Y berarti 8,4. 8,4. Sama semua? Oke. Substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Titik pojok 16,0 Hasilnya hasilnya 1.000.000. 1.920.000. Titik pojok 0,6 hasilnya 600.000. Titik pojok 8,4 hasilnya 1.360.000. Dari tabel tersebut dapat diperoleh nilai maksimum fungsi objektif X, F, X, Y sama dengan 120.000 X ditambah 100.000 Y adalah F 16,0 sama dengan 1.920.000. Jadi laba maksimum yang diperoleh pengrajin mebel adalah 1.920.000 rupiah. Oke, jawaban kalian sama? Semua? Beri tepuk tangan untuk kelompok SMA karena sudah berani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan 2 yang presentasi adalah kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk menulis jawabannya di laptop yang sudah Ibu sediakan ya. Coba diketik jawabannya. Maksimum yang diperoleh. Yang lain diperhatikan ya. Iya. Ya. Ya, silakan kelompok 1 presentasi. Buatlah model matematika dari permasalahan yang disajikan. Misalnya, banyaknya pakaian jenis 1 itu X, banyaknya pakaian jenis 2 itu Y. Pakaian jenis 1 memerlukan 3 meter kain polos dan 1,25 kain batik. Pakaian jenis 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 1,5 kain batik. Persediaannya kain polos 84 meter dan kain batik 160 meter. Oke. Yang lain sama atau ada yang berbeda? Sama. Oke, ini model matematikanya yuk. 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 84. 1,25 X ditambah 1,5Y lebih
dengan kurang dari sama dengan 150 juga menjadi 5x ditambah 6y kurang dari sama dengan 600. Berarti itu dikalikan berapa? Kali 4. Dikali 4. Dari yang sini ke sini dikali 4 ya. Iya. Lanjut. X lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Oke. Fx, y sama dengan 40.000 x ditambah 60.000 y. Oke. Selanjutnya. Nilai adalah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 84. Ketika x-nya 0, y-nya 42. Ketika y-nya 0, x-nya 28. Jadi ketemu titiknya 0, dan 28, kemudian 5x ditambah 6y kurang dari sama dengan 600. ketemu titiknya berapa? 0,100 dan 120,0. Sama semua? Ada yang berbeda? Ya, oke, lanjut. Ini tadi sudah menggunakan GeoGebra ya. Jawabannya yang ini ternyata. Daerah himpunan penyelesaiannya yang ini ya. Ini yang diarsir adalah yang salah atau yang benar? Salah. Yang lain gambarnya sama? Bisa kalian gambar sendiri ya. Selanjutnya, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. Titik pojoknya berarti ada 3 ya. O, A, dan B. Tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian itu. A. Titik O adalah titik pusat koordinat, jadi O 0,0. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh oleh Afifah adalah Rp1.680.000 dengan menjual pakaian jenis 2 sebanyak 42 bulan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang pertama, buat model matematika. Banyaknya pakaian jenis 1 adalah X, pakaian jenis 2 itu Y. Kemudian diperoleh model matematikanya 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 84. 1,25X ditambah 1,5Y kurang dari sama dengan 150. Kita ubah agar tidak berbentuk koma ya, atau berbentuk desimal. Menjadi 5X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 600. X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi tujuannya Fx, Y-nya adalah 50.000X ditambah 40.000 Y. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh Afifah adalah Rp1.680.000 dengan menjual pakaian jenis 2 sebanyak 42 buah. Kesimpulan. Jadi bagaimana langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan metode uji titik? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Buatlah model matematika dari permasalahan yang disajikan. Oke, buat model matematika dari permasalahan yang disajikan. Yang kedua, silakan Rina. Gambar daerah penyelesaiannya. Saatnya kuis. Sebelum kuis Ibu mulai, LKPD-nya bisa dikumpulkan semuanya dulu. Estafet dari belakang ke depan biar tidak perlu berdiri. Kerjakan kuis ini 10 menit cukup ya? Kemudian jangan lupa diberi identitas, nama, kelas. Silakan dikerjakan dengan mandiri ya.
nilai 86. Iya. Dan Talita sayang sekali masih mendapat 50. Yang kakak kita 70 kan? Iya. Jadi Aulia pengayaan dan Talita Teknik. ya, nanti yang lain ibu koreksi setelah ini ya, dan ibu umumkan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang nilai optimum fungsi objektif, tapi dengan